Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah periode Jemdet Nasr. Periode Jemdet Nasr adalah budaya arkeologi di Mesopotamia Selatan. Umumnya bertanggal 3100 hingga 2900 sebelum Masehi. Namanya diambil dari situs tipe Tel Jemdet Nasr, tempat kumpulan khas periode ini pertama kali dikenali. Distribusi geografisnya terbatas di Irak Tengah Selatan. Kebudayaan masa proto-sejarah Jemdet Nasr merupakan perkembangan lokal dari masa Uruk sebelumnya dan berlanjut hingga masa dinasti awal I. Pada awal tahun 1900-an, tablet tanah liat dengan bentuk kuno aksara paku Sumeria mulai bermunculan di pasar barang antik. Koleksi 36 tablet dibeli oleh penggali Jerman di Surupak pada tahun 1903. Meskipun mereka mengira tablet tersebut berasal dari Tel Jemdet Nasr, kemudian diketahui bahwa tablet tersebut mungkin berasal dari Tel Ukair yang berdekatan. Tablet serupa ditawarkan untuk dijual oleh pedagang barang antik Prancis pada tahun 1915, dan sekali lagi dilaporkan berasal dari Tel Jemdet Nasr. Tablet serupa, bersama dengan tembikar monokrom dan polikrom yang dicat dengan indah, juga ditunjukkan oleh orang Arab setempat pada tahun 1925 kepada arkeologis Stephen Herbert Langdon, yang saat itu menjabat sebagai direktur penggalian di Tel Al-Uhaimir. Orang-orang Arab tersebut memberitahu Langdon bahwa temuan tersebut berasal dari Jemdet Nasr, sebuah situs sekitar 26 km timur laut Tel Al-Uhaimir. Langdon cukup terkesan, mengunjungi situs tersebut dan memulai penggalian pada tahun 1926. Ia menemukan sebuah bangunan batu bata lumpur besar yang berisi lebih banyak tembikar khas dan koleksi 150 hingga 180 tablet tanah liat yang memuat tulisan protocuneiform. Pentingnya penemuan-penemuan ini segera disadari dan periode Jemdet Nasr secara sebelum Masehi ditetapkan pada sebuah konferensi di Baghdad pada tahun 1930, di mana pada saat yang sama periode Uruk dan Ubaid telah ditetapkan. Belakangan diketahui bahwa beberapa budaya material yang awalnya dianggap unik pada periode Jemdet Nasr juga terjadi pada periode Uruk sebelumnya dan periode dinasti awal berikutnya. Meskipun demikian, secara umum diyakini bahwa periode Jemdet Nasr masih cukup berbeda dalam budaya material dan karakteristik sosiokulturalnya untuk dapat diakui sebagai suatu periode tersendiri. Sejak penggalian pertama di Tel Jemdet Nasr, periode Jemdet Nasr telah ditemukan di sejumlah situs arkeologi lain di sebagian besar wilayah selatan tengah Irak, termasuk Abu Salabih, Surupak, Hafajah, Nippur, Tel Ukair, Ur, dan Uruk. Literatur ilmiah yang lebih tua sering menggunakan tahun 3200-3000 sebelum Masehi sebagai tanggal awal dan akhir periode Jemdet Nasr. Periode tersebut saat ini bertanggal 3100 hingga 2900 sebelum Masehi berdasarkan penanggalan radiokarbon. Periode Jemdet Nasr sezaman dengan awal periode Niniwe di Mesopotamia atas dan periode Proto-Elam di Iran, dan memiliki karakteristik yang sama dengan kedua periode ini, seperti munculnya birokrasi dan hierarki. Ciri khas periode Jemdet Nasr adalah lukisan tembikar monokrom dan polikromnya yang khas. Desain bersifat geometris dan figuratif, yang terakhir menampilkan pepohonan dan hewan seperti burung, ikan, kambing, kalajengking, dan ular. Namun demikian, tembikar yang dicat ini hanya merupakan sebagian kecil dari total kumpulan dan di berbagai situs telah ditemukan dalam konteks arkeologi yang menunjukkan bahwa tembikar tersebut dikaitkan dengan individu atau aktivitas berstatus tinggi. Di situs Jemdet Nasr, tembikar yang dicat hanya ditemukan di bangunan pusat pemukiman yang besar, yang diperkirakan berperan dalam penyelenggaraan banyak kegiatan ekonomi. Pot yang dicat periode Jemdet Nasr ditemukan dalam konteks serupa di Tel Farah dan Tel Guba, keduanya di Pegunungan Hamrin. Selain ciri khas gerabahnya, masa tersebut dikenal sebagai salah satu tahapan pembentukan perkembangan aksara paku. Tablet tanah liat tertua berasal dari Uruk dan berasal dari akhir milenium keempat sebelum Masehi, sedikit lebih awal dari periode Jemdet Nasr. Pada masa Jemdet Nasr, aksara telah mengalami sejumlah perubahan yang signifikan. Awalnya terdiri dari piktograf, tetapi pada masa Jemdet Nasr, desainnya sudah mengadopsi desain yang lebih sederhana dan abstrak. Pada periode inilah naskah memperoleh penampilan ikoniknya yang berbentuk baji. Meskipun bahasa yang digunakan dalam penulisan tablet ini tidak dapat diidentifikasi dengan pasti, diperkirakan bahasa Sumeria.
Teks-teks tersebut tanpa pengecualian membahas masalah-masalah administratif seperti penjatahan bahan makanan atau membuat daftar benda dan hewan. Genre sastra seperti himne dan daftar raja, yang kemudian menjadi sangat populer dalam sejarah Mesopotamia, tidak ada. Dua sistem penghitungan berbeda digunakan, sistem seksagesimal untuk hewan dan manusia, misalnya, dan sistem bieksagesimal untuk biji-bijian, keju, dan ikan segar. Arsip kontemporer telah ditemukan di Tel Ukair, Tel Hafajah, dan Uruk. Bangunan-bangunan yang terpusat, tablet-tablet administratif berbentuk paku, dan segel silinder dari situs-situs seperti Jemdet Nasr menunjukkan bahwa permukiman pada periode ini sangat terorganisir, dengan pemerintahan pusat yang mengatur seluruh aspek perekonomian, mulai dari kerajinan, pertanian, hingga penjatahan bahan makanan. Perekonomian tampaknya terutama berkaitan dengan penghidupan berdasarkan pertanian, penggembalaan domba dan kambing, serta perdagangan skala kecil. Sangat sedikit batu mulia atau barang dagangan eksotik yang ditemukan di situs-situs pada periode ini. Namun, homogenitas tembikar di dataran selatan Mesopotamia menunjukkan adanya kontak dan perdagangan yang intensif antar pemukiman. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya segel di Jemdet Nasr yang mencantumkan sejumlah kota yang dapat diidentifikasi, antara lain Ur, Uruk, dan Larsa. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.